Sejumlah preman berkedok juru parkir liar kabur saat dirazia polisi dari Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi berlari mengejar seorang preman yang kabur saat razia di Jalan Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Preman berkedok juru parkir liar lainnya juga lari saat mengetahui adanya razia. Razia Berantas Jaya 2025 ini digelar Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pada razia kali ini, petugas menangkap belasan preman. Mereka langsung digelandang ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Razia Berantas Jaya 2025 kembali digelar petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang karena masih maraknya preman berkedok juru parkir liar yang berkeliaran di area Pasar Tanah Abang. Tadi minta berapa? Jadi enggak bang, itu orang kreatif. Iya. Razia premanisme juga digelar di perumahan Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Polisi pun menangkap 7 orang penagih utang atau debt collector yang ditangkap di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. 7 preman ini langsung digelandang ke Polres Depok. 2 dari 7 penagih utang ini membawa senjata api. Tunjukin bang. Di motor. Motor bis. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 preman yang kedapatan membawa senjata api. Polisi juga menyita 4 peluru tajam dan 1 peluru karet. Polisi masih mendalami tujuan pelaku membawa senjata api. Boleh bang, tunjukin bang. Ayo bang. Bang sini bang, izin bang. Itu beneran problem bukan? Bang izin bang. Pelurunya kita buka, tangannya cuma 2. Iya. Oke. Aja mana? Ada. Yang 1 karet, 4. Izin bang. Ditemukan 2 orang membawa sebuah pucuk senjata api. Sementara saat ini penanganan masih kami ambil keterangan untuk proses penanganan selanjutnya. Total ada berapa orang bang? Total ada 7 orang. Nah 2 orang ini pengakuannya membawa sepucuk senjata itu untuk apa sih bang? Masih kami dalami. Yang jelas dari ke-7 ini ada yang dilengkapi dengan surat tugas dan ada yang tidak, begitu ya. Oke, cukup ya. Jenis pelurunya apa? Jenis pelurunya ada 4 peluru tajam dan 1 karet. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Polisi memeriksa Ketua Kadin Kota Cilegon terkait dengan dugaan pemalakan yang melibatkan permintaan proyek senilai 5 triliun rupiah ke perusahaan asing tanpa melalui proses lelang. Buntut minta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah, saudara. Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Banten. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis siang secara tertutup. Usai pemeriksaan dilakukan, Muhammad Salim pun tidak mau berkomentar soal pemeriksaan ataupun kasus minta jatah 5 triliun rupiah ke perusahaan asing di Cilegon. Bagi.
Tapi terkait video viral kemarin berarti ya Pak? Ada komentar nggak Pak? Nanti aja. Nanti aja. Belum ada komentar berarti ya Pak? Ya udah. Makasih ya Pak ya. Di Treskrimum Polda Banten, Kombes Dian Setiawan bilang Polda Banten memeriksa 5 orang saksi. Salah satunya adalah Ketua Kadin Cilegon dan 4 lainnya dari pihak perusahaan. Pemeriksaan Kadin Cilegon ini terkait dengan dugaan minta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah kepada perusahaan asing di Cilegon. Tidak hanya memeriksa Ketua Kadin Cilegon, saudara. Polisi juga memeriksa sejumlah orang yang berada di dalam video tersebut untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pidana dalam kasus ini. Sprint penyelidikan, dan pada kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan 5 orang saksi, yang mana 1 orang saksi tersebut Ketua Kadin dan 4 lainnya yaitu adalah dari pihak PT Chandra Asri Alkali dan pihak PT Cengda. Kemudian untuk hari ini diagendakan melaksanakan pemeriksaan 8 orang saksi lainnya yang berada di dalam unggahan video tersebut. Nah, dalam hal ini polisi masih melaksanakan kegiatan penyelidikan, melakukan penyelidikan. Jadi nanti setelah lakukan penyelidikan ini, kita akan melaksanakan gelar perkara, terpenuhi nggak unsur tindak pidana tersebut. Apabila dipenuhi tindak pidana, otomatis ya akan kita tingkatkan menjadi laporan polisi, kita menindaklanjuti dengan penyidikan, dan kita tentu akan proses tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Saudara, perkembangan terbaru kasus Kadin Cilegon yang meminta jatah proyek 5 triliun rupiah dan juga kasus penangkapan preman yang memiliki senjata api di Depok, Jawa Barat. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Suherdi di Cilegon, Banten, dan juga Hidayatul Mulyadi di Depok, Jawa Barat. Kita ke Herdi dulu. Herdi, ini buntut minta jatah proyek 5 triliun rupiah, Ketua Kadin Cilegon diperiksa. Apa yang didalami dari pemeriksaan ini? Ya, Mbak Saudara, Mama bahwa saat ini sedang pemeriksaan saksi sejumlah 8 orang, itu termasuk yang di video dalam tersebut masuk pengusaha pribumi dan himpunan nelayan Indonesia Kota Cilegon. Dan saat ini juga 8 saat ini datang pada Jumat tadi, dan saat ini juga masih dalam pemeriksaan untuk hasil dari menyelidiki video viral itu pengusaha diduga malak kepada pengusaha PT Chandra Asri yang di Cilegon kemarin. Dan saat ini juga pihak kepolisian masih tahap pemeriksaan dari semua itu akan diperiksa semua untuk nanti hasilnya akan analisa dan akan diperkarakan ada unsur pidana atau dan juga jika ada unsur pidana akan ditetapkan tersangka, dan itu demikian ya nama. Lalu sejauh ini apakah sudah ada penetapan tersangka? Ya sudah di Treskrim Polda Banten masih menyelidiki, belum menetapkan tersangka, dan ini belum menetapkan tersangka dari semua saksi apakah itu ada unsur pidana di video viral itu. Baik, dari Suherdi kita bergeser ke Depok, Jawa Barat untuk mengupdate bagaimana kasus penangkapan penagih utang yang membawa senjata api. Ada Hidayat Mulyadi di sana. Selamat petang, Dayat. Sudah ada informasi terbaru terkait dengan kepemilikan senjata api yang dibawa oleh para debt collector ini? Ya, Nene dan pemirsa, memang sampai saat ini pihak kepolisian dari Polres Metro Depok memang masih melakukan penyelidikan terhadap sejumlah preman dan debt collector yang sempat kemarin diamankan oleh pihak kepolisian saat melakukan menggelar razia di beberapa. Dari razia tersebut memang diamankan ada 7 preman dan debt collector yang diamankan di kawasan Adimukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dari debt collector dan preman tersebut, polisi menemukan 1 pucuk senjata api yang dibawa oleh debt collector yang dimana
selain senjata api ada 5 butir peluru, 4 diantaranya peluru tajam dan 1 peluru karet dari salah satu debt collector yang diamankan. Dari sampai saat ini memang pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dari mana debt collector tersebut mendapatkan senjata tersebut dan digunakan untuk apa. Ketujuh preman dan debt collector itu memang sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan Satreskrim Polres Metro Depok. Apakah ketujuhnya terlibat dengan aksi kriminalitas yang ada di Kota Depok selama ini. Sementara satu debt collector yang memiliki senjata api sampai saat ini memang masih diperiksa oleh pihak kepolisian. Para debt collector ini dan preman memang diamankan di kawasan Harjamukti, di mana para debt collector ini memang ada yang diamankan memiliki surat tugas dari perusahaan pembiayaan kendaraan yang menggunakan jasa mereka, namun beberapa diantaranya diketahui tidak memiliki surat tugas dari perusahaan pembiayaan tersebut. Kemudian terkait dengan seperti yang tadi Anda sampaikan, mereka membawa surat tugas, begitu terus ada senjata api. Sudah ada informasi terkait dengan latar belakang ataupun background dari para penagih utang ini? Memang sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan apakah background dari para preman atau debt collector. Memang sampai saat ini pihak kepolisian belum menjelaskan secara detail latar belakang dari preman dan debt collector yang diamankan oleh kepolisian kemarin ini. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi atas informasinya dari Depok, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Suherdi atas informasinya dari Cilegon, Banten.